training. My name is Tokyo, just like a window. I'm here there. Might be kill me right now. Otherwise, need to pipe down. Y'all niggas rap too loud. Nigga, what's that sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansyah dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai olahraga bulu tangkis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu badminton dan sejarahnya. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat berbentuk bulat dan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang yang dikenal sebagai raket. Olahraga ini dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari India yang disebut Puna. Dalam perkembangannya, permainan ini dibawa ke Inggris dan berkembang di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di taman istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucestershire, yang kemudian dinamakan badminton. Permainan bulu tangkis berkembang ke seluruh dunia sejak abad ke-17, terutama Eropa, India, dan Tiongkok. Perkembangan yang paling menonjol adalah di Inggris, sehingga orang Inggrislah yang menciptakan peraturan-peraturan sampai membentuk persatuan bulu tangkis tingkat nasional. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam permainan bulu tangkis. Teknik yang pertama yaitu teknik memegang raket. Nah, dalam pegangan raket ini ada dua macam. Yang pertama, pegangan forehand. Pegang raket dengan menggunakan tangan kiri dan posisi kepala raket menyamping. Raket dipegang seperti sedang berjabat tangan. Bentuk huruf P, tangan diletakkan pada bagian gagang raket. Tiga jari yakni jari tengah, manis, dan kelingking menggenggam raket, sementara jari tunjuk agak terpisah. Posisikan ibu jari di antara tiga jari dan telunjuk. Seperti inilah pegangan forehand ketika memukul kok. Yang kedua yaitu pegangan backhand. Cara pegangan backhand yaitu memegang raket dengan gaya backhand, yaitu gaya servis tangan ke arah dalam. Kemudian bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Cara megang pegangan backhand ini sama seperti pegangan forehand, yang membedakan hanya posisi tangannya saja. Di forehand kita menunjukkan posisi lengan bagian dalam, sedangkan pegangan backhand kita menunjukkan posisi lengan bagian luar. Seperti inilah contoh pegangan backhand. Backhand, forehand. Footwork atau pola langkah. Fungsi dari gerakan footwork sendiri yaitu sebagai penyangga tubuh supaya badan dapat ditempatkan dalam posisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Sehingga agar pukulan dapat dengan lancar dilakukan, posisi dari pemain haruslah tepat sekaligus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki ini tidak bisa dicapai apabila gerakan kaki tidak teratur. Teknik permainan bulu tangkis yang keempat itu ada servis. Nah, servis ini juga dibagi dalam bermacam-macam. Servis yang pertama yaitu ada servis forehand pendek. Tujuan dari servis ini yaitu untuk memaksa lawan supaya tidak bisa melakukan serangan, sehingga otomatis lawan akan berada di posisi pertahanan. Caranya yaitu kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek, dan saat yang raket berkenaan dengan kok, posisiku dalam keadaan bengkok dengan tujuan untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan, serta perhatikan peran titik berat badan kalian. Yang kedua ada servis forehand panjang. Servis ini biasanya digunakan pada waktu permainan tunggal berlangsung. Caranya, pertama konsentrasi penuh dengan kok yang dipukul. Kedua, kok dipukul dengan sekuat mungkin yang berfungsi agar kok dapat melayang tinggi serta jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Ketiga, buka kedua kaki selebar bahu pada saat memukul kok dan kedua kaki tersebut senantiasa kontak dengan lantai. Keempat, perhatikan gerakan dari ayunan raket. Kelima, diikuti dengan gerakan peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung secara kontinu dan juga harmonis. Dan yang terakhir, lakukan dengan sempurna. Ya, seperti itu. Yang terakhir ada servis backhand. Servis backhand biasa digunakan pada permainan ganda. Caranya yang pertama, salah satu kaki berada di depan, ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang ditargetkan. Kedua, buka kedua kaki selebar pinggul, diikuti dengan lutut dibengkokkan, sementara sikap badan tetap rileks dan dalam kondisi konsentrasi. Ketiga, ayunan raket relatif pendek,
sehingga nantinya kok hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan dengan irama gerak yang kontinu dan juga harmonis. Dan yang terakhir, arahkan bola atau kok dengan tepat. Teknik berikutnya yaitu underhand. Untuk melakukan teknik ini, pemain harus terampil dalam berlari dengan langkah lebar. Kaki kanan berada di depan kaki kiri untuk dapat menjangkau jatuhnya kok. Dalam posisi menjangkau ini, siku dalam kondisi bengkok, serta tetap mempertahankan sikap tubuh yang tegak, sehingga lutut kanan dalam kondisi tertekuk. Caranya yang pertama yaitu pegangan raket forehand untuk underhand forehand dan berlaku untuk sebaliknya. Kedua, pergelangan tangan posisi agak bengkok ke belakang. Ketiga, saat melangkahkan kaki kanan ke depan, diikuti dengan ayunan raket ke belakang kemudian pukul kok. Keempat, bola dipukul kira-kira dekat dengan kaki kanan bagian luar. Dan yang kelima, posisi akhir raket sesuai dengan arah bola. Cara melakukannya yang pertama, menggunakan pegangan forehand dan pegang raket di samping bahu. Kedua, badan menyamping menghadap ke arah net. Ketiga, posisi kaki kanan terletak di belakang kaki kiri, serta pada waktu memukul kok, harus terjadi perpindahan beban dari kaki kanan ke kaki kiri. Keempat, posisi badan harus selalu dalam posisi di belakang kok pada waktu memukul. Kelima, kok dipukul seperti saat gerakan melempar. Dan terakhir, posisi akhir raket mengikuti arah kok, kemudian dilepas sementara raket jatuh di depan badan. Teknik yang berikutnya yaitu smash. Cara melakukannya yang pertama, perhatikan pegangan pada raket. Kedua, sikap badan rileks dan harus tetap lentur. Kedua lutut dibengkokkan serta tetap berkonsentrasi penuh pada kok. Ketiga, perkenaan raket dan kok di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau kok tersebut setinggi mungkin serta pergunakan tenaga. Dan yang keempat, lakukan gerak lanjutan dengan mengayun raket yang sempurna ke depan badan.